بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نحصل على نور العلم الباطن أو البصيرة؟ Bagaimana cara Daniel menggapai atau rahasia ilmu batin? Ilmu batin tembus rahasia Allah. Ilmu itu hanya pada dataran syariat, tapi ada ilmu yang bukan hanya syariat, malah menjadi kerak rahasia Allah, membuka rahasia Allah kepada Daniel. Maka diberikan ilmu batin dan membawa rahasia ilmu batin. Yang pertama, amalu bima alima auratahullah ilma ma lam ya'lam. Kata bunuh. Rahasia yang pertama di antara rahasia ilmu batin, mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Yang gada itu tak amalkan. Maka hanya mudah. So yang hanya itu tahajud, bantu. Tapi berapa kuat kita dengan tahajud? Hanya kuat. Sunnah rawatib. Oh yang hanya itu bahwa diharapkan Nabi dan kunci selamat salat fardu pada selamat salat rawatib. Kalaupun hanya selalu ada salat fardu, ada selalu salat fardu, kalau tidak nikah dengan rawatib, belum jaminan selamat salat fardu. Laginya itu pentingnya salat rawatib. Tapi dari 5 waktu berapa titik yang kita punya semangat untuk melakukan rawatib? Sangat lemah. Makanya kembali mengamalkan apa yang sudah tahu itu tidak mudah. Sehingga diikat dalam agama bahwa orang yang sanggup mengamalkan apa yang sudah dia tahu, dia akan memperoleh rahasia Allah. Hijabnya dibuka oleh Allah, buka hijab fakor, karena pada dirinya dia telah mengamalkan apa yang sudah dia tahu. Karena lagi tanya ada bubuh mak jamun. Lalu tanya karena cokok, karena dibuang. Kalau kita mak nyambu yang dibuangnya pada tempuh, sama cokok. Lalu kita kursi 5 pajuh ke pajuhnya kita tak malu. Karena dari cowok tu dah kaya damak. Dengan itu kira-kira rahasia ilmu batin ketika kita sudah mengamalkan apa yang sudah kita tahu, maka Allah akan membuka hijab, membuka ilmu yang belum kita tahu. Yang kedua, rahasia ilmu batin huwal qalbu tahiru, hati yang suci, hati yang bersih. Maka dalam hadis qudsi juga ya Allah, kamu membersihkan tempat pandang manusia setiap hari, tapi tempat pandang aku tidak kamu peduli, tempat pandang Allah, hati. Makanya mendatangkan isim zat itu bagian daripada upaya pembersihan. Gimana cara anda memberi hati sehingga punya peluang hati ini betul urung hati, urung lapang dada, hanya picik hati. Maka bagaimana menderitanya? Urung picik hati, bro hati, sempit hati, nyata gambaran wajar. Anak
Ini hijab ilmu yang baru karena tempatnya kotor, hati. Inilah yang kedua rahasia ilmu batin, yaitu al-badanuz zaki, badan yang bersih. Badan yang bersih. Mungkin menyatakan pahami sederhana, ya kutuk, najis dan sebagainya. Tapi bukan sesederhana itu. Di antara najis yang bermasalah secara rohani, makanan yang haram, makanan yang berlebihan, halal tapi berlebihan, kanggo itu halal tapi kanggo itu bermasalah. Maka itu rahasia yang batin ternyata sangat kuat ditentukan oleh bersih badan. Ya. Maka di dalam catatan para sahabat, ya sering saya dengar budak-budak ini, para sahabat satu yang halal itu beliau makan 1/10. Nah, kamu bomamblan halal. Yang dipacu dari kamu bomamblannya halalnya 1/10. 9 lagi 9/10 itu dulu. Pakot laginya itu dijaga di dulu selamat. Ikannya nah kamu yang halal dikurung itu selamat. Dan dikurung itu kedampok. Tidak ada yang disisakan. Gaya para sahabat tidak begitu. Para sahabat satu yang dia nikmati 1/10. Laginya itu hati-hati kan agar selamat dari makanan atau minuman yang membuat badan beliau bermasalah. Ukir Nabi ya Sa'ad, atib ma'amaka. Sa'ad, perbaguskan makanan. Takun mustajab doa. Kamu akan menjadi hamba yang diijabah doa, hamba yang diterima doa. Lagi Fasipan diterima doa. Dia gambaran karena bersih makanan. Maka dalam hal saya juga, ya Rabbi, Tuhan, makanannya haram, minumannya haram. Fa'anai sajablah, bagaimana mungkin diijabah doanya. Maka penting kita pahami bahwa di antara problem ilmu batin, masalah termasuk kaitannya dengan kotor makanan yang masuk ke dalam badan. Yang keempat, mujahadatun nafsi. Mujahadah nafsu. Bagaimana melawan nafsu? Makna mujahadah itu lawan. Maka dalam agama mata, maunya mata, enaknya melihat, tapi diureng. Maunya mulut, ngomong punya mulut, pegang dulu kan. Tapi dalam agama diureng, dijaga. Ya. Maunya perut, makan sekenyang-kenyangnya, diureng, dikendali, semua minum kendali. Sehingga betul dari Imam Al-Ghazali, syahid usyahad, berjihadlah engkau, kamu akan menyaksikan keagungan Tuhan. Berjihad. Makanya ada diri, sehingga lagi pesan gaduh. Kamu dapat beri gaduh, ulu-ulu yang kasyaf. Ada Menurutnya walaupun dah heboh, walaupun kadang-kadang anda percaya Abu Ibrahim Wailah, tapi terlepas setelah meninggal beliau, tolong dah menjahit. Ini gambaran hilang faktor karena hanya dia bertemu rahasia ilmu batin, pengendalian diri, dimuhkan. Yang terakhir juga jahid riyadatun khalisah lillah. Rahasia ilmu batin yang kedua
lagu riyadhah. Terus memperkuat pelatihan ibadah itu harus di riyadhah, harus dibikin pelatihan. Karena itu bisa paksakan. Ini lagi maghrib ke isya diadam untuk waktu-waktu tertentu dan ibadah pukul 12 malam sampai penuh. Baca Quran itu setiap hari susah. Baca riyadhah atau dalam turun malam nak baca Quran. Berat sekali. Mempertahankan zikir itu berat. Mempertahankan zikir. Kadang-kadang tak betul zikir bekas. Kadang-kadang ilmu, kadang-kadang berjamaah, pas sendiri. Tidak. Makanya riyadhah. Apa itu riyadhah? Pelatihan, training. Kita melatih diri, membiasakan diri dengan kegiatan kita. Ya, mudah-mudahan pada Allah dimomong rahasianya. Pertama, beliau mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Kedua, bersih hati. Ketiga, bersih badan. Ketiga, jihad. Permainan jihad ini pengendalian nafsu. Jadi mau riyadhah, melatih diri, membiasakan diri dengan segala kebaikan. Alhamdulillah, dalamnya dari negara negeri dengan penuh pahala Allah, kursi yang dimiliki kanuri itu kanuri digoreng. Pokoknya mereka malam tutup pahala kanurian, kursi yang kanuri beliau dan juga kematian yang mengandung muslimin muslimat. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.